Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita hari ini di tempat yang insyaallah mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan pidato tentang takwa. Takwa merupakan gabungan antara iman dan Islam. Iman merupakan pengakuan lisan dan hati, sedangkan Islam yaitu realitas atau realisasi dari pengakuan itu. Maka takwa gabungan dari keduanya, yaitu dari iman dan takwa. Takwa merupakan derajat keimanan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa juga bisa didefinisikan sebagai berikut. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Takwa mempunyai ciri-ciri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sama sekali keraguan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Untuk siapakah petunjuk, cahaya, pedoman hidup Al-Quran ini? Yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Takwaan di dalam hati itulah yang membuat mereka layak mendapatkan petunjuk dan manfaat dari Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin mendapat petunjuk dari Al-Quran ini harus menggunakan hati dan niat yang tulus. Jadi kita tuh harus benar-benar tulus gitu loh. Kita kalau mau cari petunjuk tuh benar-benar harus dengan setulus hati, ya sebagaimana kita ingin mendapatkan petunjuk tersebut, sebagaimana kita segigih apa kita buat dapetin petunjuk tersebut. Jika kita menggunakan dengan hati yang tulus, maka terbukalah rahasia, terbukalah cahaya, terbukalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang tulus dengan hati yang murni itu. Maka petunjuk, cahaya, dan apapun yang kita perlu, apapun yang kita inginkan akan datang. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Umay bin Ka'ab. Umay bin Ka'ab bertanya lalu menjawab, "Wahai Umar, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri?" Dan Umar menjawab, "Pernah." Ubay bertanya lagi, "Apakah yang kamu lakukan?" Umar menjawab, "Saya berjalan dengan sangat hati-hati." Dan Ubay menjawab, "Itulah takwa." Ayat di atas menerangkan bahwa ciri-ciri orang bertakwa yaitu, yang pertama, orang yang beriman kepada hal-hal gaib. Contohnya Allah, malaikat, surga, neraka, hari kiamat, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat. Nah, artinya orang-orang yang mendirikan sholat ini sholat dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Yang ketiga, orang-orang yang berinfak dari rezeki yang mereka punya. Nah, mereka tuh yang dapat rezeki lebih tuh pasti pada tahu kalau itu tuh cuma titipan. Nah, sekecil apapun kita bersedekah, pasti diganti sama Allah dengan yang lebih besar. Kita harus husnudzon tentang itu ya. Yang keempat yaitu orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu orang-orang yang beriman kepada hari-hari pembalasan, yaitu atau hari kiamat. Nah, jadi takwa adalah derajat tertinggi yang harus dicapai oleh kita sebagai umat muslim. Karena takwa itu satu-satunya jalan yang bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf.
karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.